Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Indonesia menjadi negara yang sombong terhadap penyebaran virus corona. Ketika negara-negara lain mulai panik, akan tetapi petinggi negeri ini malah berkomentar seperti orang yang sedang berkomedi. Mulai dari minum jamu, deterjen membunuh corona, Indonesia negeri tropis, nggak bisa dimasuki corona, dengan berbagai alasan-alasan itu. Itu dapat disebut sebagai sebuah bentuk keangkuhan yang tentu membawa malapetaka. Kelambatan tersebut terutama karena sungkan, takut menyinggung Tiongkok. Pejabat-pejabat Indonesia menolak menerima kenyataan bahwa corona ini sudah semakin mengkhawatirkan. Meski pemerintah pusat sangat lambat dan acuh tak acuh, pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan cepat dan juga tanggap menghadapi virus tersebut. Anies Baswedan dengan sangat cepat merespon kasus corona setelah warga negara Indonesia yang tinggal di Depok terpapar. Walaupun Anies diserang dan dibully, bahkan ada menteri yang ikut-ikutan juga untuk membuli Anies. Berbeda dengan pemerintah DKI, justru pemerintah pusat sibuk mengatasi hoax, bukan malah mengatasi penyebaran virus. Bahkan seorang yang merekam kedatangan warga Cina di Sulawesi Tenggara ditangkap dengan tuduhan hoax, padahal WNI Cina itu benar-benar datangnya dari Cina. Hal ini berbeda dengan Presiden Duterte yang akan memecat pegawai yang membiarkan orang Cina ini masuk ke wilayah Filipina. Demikianlah cara pemerintah pusat menghadapi corona, yaitu menghadapi orang yang menyebarkan berita virus itu. Seakan-akan dengan cara itulah pemerintah bisa mengatasi. Padahal virus tersebut ada dan tengah bergerak cepat di dalam masyarakat. Tapi ternyata pemberantasan hoax itu justru mempercepat laju penyebaran virus. Dan terakhir, sudah ada 227 orang terkena virus dan 19 orang meninggal dunia. Sementara menurut beberapa sumber juga, kasus yang real di lapangan tapi tidak terpublikasi mencapai 4.000 lebih orang yang telah terpapar. Virus sudah menghinggap setiap banyak orang. Kepanikan demi kepanikan pun kian memuncak. Sampai saat ini kita sebagai rakyat tidak mendapatkan informasi yang cukup tentang keganasan coronavirus. Provinsi, kabupaten mana yang banyak penyebarannya, rumah sakit mana yang sudah ditunjuk untuk memeriksa, mengobati, mengisolasi, merawat, dan yang sudah positif tertular corona. Sementara, kewaspadaan pemerintah hanya untuk dirinya sendiri, yaitu bagaimana melindungi diri dari protes masyarakat, memberantas hoax untuk menjaga kelangsungan kekuasaan, tapi tidak peduli kepada keselamatan warga negaranya. Kepanikan global telah muncul. Di mana-mana terjadi kepanikan ini. Negara-negara mulai mengantisipasi dengan melakukan lockdown secara teritorial. Arab Saudi menutup perjalanan umrah. Pemerintah Malaysia tanggal 31 Maret sudah memutuskan lockdown guna menghentikan penyebaran virus. Ibu kota Filipina, Manila, di lockdown dan diumumkan langsung oleh Presiden Duterte. Bersamaan itu, Presiden Duterte melarang masyarakat untuk berkumpul dan menutup semua sekolah-sekolah. Perancis mengumumkan lockdown 15 hari. Italia juga melakukan lockdown di beberapa wilayah. Beberapa negara lain sudah mulai pula melakukan lockdown. Negara-negara sedang menghadapi kepanikan global yang begitu luar biasa. Aksi lockdown ini di berbagai negara tidak diikuti oleh Indonesia. Masih sempat pula Indonesia menerima pariwisata asing khususnya dari Cina untuk masuk ke Indonesia. Begitu juga dengan 49 warga Cina di Konawe yang masih masuk. Pemerintah Indonesia ini lebih takut kehilangan investasi daripada keselamatan 270 juta warga negaranya. Pemerintah hanya peduli pada kehendaknya sendiri, sementara rakyat harus mendapatkan risiko besar dari penyebaran ini. Setelah virus tersebar, kita hanya bisa pasrah dengan persediaan alat medis dan berbagai fasilitas kesehatan yang masih terbatas. Kita hanya menunggu waktu. Kalaupun pemerintah masih bersikap menutup-nutupi gejala ini demi untuk kepentingannya.
Ini adalah masalah serius dan juga berbahaya. Kondisi Indonesia hari ini sudah mulai darurat kesehatan nasional. Kasus yang terus meningkat, penyebaran yang sangat cepat, membuat kepanikan yang luar biasa di kalangan masyarakat. Aksi lockdown terjadi di berbagai daerah. Pemerintah daerah mengambil langkah yang cepat meski pemerintah pusat masih sibuk mengurusi hoax dan lain-lain. Kondisi ini pun mengkhawatirkan. Perang melawan corona sudah dimulai dan negara benar-benar dalam kondisi darurat. Semua daerah, semua orang kini mengunci diri dari penyebaran corona. Ketakutan dan kepanikan semakin meningkat. Kampus, pondok pesantren, sekolah, kantor, dan seluruh aktivitas publik dihentikan. Warga negara memutus hubungan sosialnya untuk sementara dengan keluarga, tetangga, kerabat, teman, sahabat, dan orang-orang terdekat. Di tengah kepanikan warga negara Indonesia, warga negara Cina yang menjadi sumber pandemi corona justru diberi keleluasaan untuk masuk ke Indonesia. Padahal dalam kondisi pandemi yang sangat luar biasa ini, pemerintah harus mencegah masuknya warga negara asing dari negara-negara lain. Negara ini wajib melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, karena masyarakat berhak untuk mendapatkan kesejahteraan lahir dan batin. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang karantina kesehatan, diuraikan bahwa kemajuan teknologi transportasi dan era perdagangan bebas dapat berisiko untuk menimbulkan gangguan kesehatan dan penyakit-penyakit baru atau penyakit lama yang muncul kembali dengan penyebaran yang lebih cepat dan tentu berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat. Dengan undang-undang tadi, menuntut adanya upaya untuk mencegah ataupun menangkal penyakit dan faktor risiko kesehatan dan komprehensif serta terkoordinasi, serta membutuhkan sumber daya, peran serta masyarakat dan kerjasama internasional. Karantina kesehatan merupakan upaya untuk mencegah keluar atau masuknya penyakit yang menyebabkan kedaruratan kesehatan masyarakat. Undang-undang telah memberikan definisi yang jelas tentang darurat nasional ini. Tugas negara sebagaimana yang disebutkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 adalah untuk melindungi segenap warga Indonesia dan tumpah darah Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah itu wajib untuk menjamin keselamatan dari warga negaranya. Karantina kesehatan adalah jalan yang paling mungkin untuk dilakukan dengan tegas, mengingat kondisi penyebaran pandemi corona ini semakin ganas. Upaya-upaya yang ada sekarang ini masih sangat jauh dari apa yang dilakukan oleh negara-negara lain. Bersyukurlah kita, pemerintah daerah, cepat untuk melakukan lockdown untuk mengantisipasi penyebaran corona, meski pemerintah pusat melarang untuk melakukan lockdown itu secara sepihak. Penanganan pandemi yang penyebarannya begitu cepat tak bisa menunggu sikap lambat pemerintah pusat. Pandemi corona pun berefek pada beberapa hal. Pertama, krisis ekonomi yang memang sudah mulai terlihat di awal tahun 2020. Sekarang sudah semakin nampak. Nilai tukar rupiah yang semakin anjlok dan kondisi ekonomi semakin lesu. Ancaman resesi pun terus menghantui Indonesia. Krisis ini akan merambat pada krisis politik dan krisis sosial yang dampaknya mulai terlihat. Hal tersebut seperti yang dikatakan oleh Dr. Rizal Ramli, ekonomi Indonesia memang terus anjlok karena salah kelola. Bukan hanya karena corona, tapi disebabkan mabuk hutang dan pengetatan makro. Ekonomi hanya akan tumbuh 4% pada tahun 2020 ini. Kalau tindakan terhadap corona efektif, ekonomi hanya akan anjlok mungkin minimal negatif 1%. Tapi jika tidak efektif, ekonomi akan anjlok ke 2%. Kondisi ini memperkuat hitungan Syah Ganda Nenggolan yang menyebut bahwa selesai corona bisa-bisa rezim ini benar-benar jatuh. Bahkan Syah Ganda menghitung hari kapan jatuhnya rezim ini, disebabkan pengelolaan yang sangat amatir. Pengelolaan amatiran ini yang membawa virus juga berkembang sangat cepat di Indonesia. Oleh karena itu, dalam kondisi yang demikian, kita sebagai warga negara wajib menjaga kesehatan dengan memperbanyak ibadah dan doa, serta menghindari dulu keramaian. Sembari melihat perkembangan ekonomi yang kian anjlok dan aksi lockdown yang mulai diterapkan pemerintah daerah, rasanya beban untuk menghadapi corona ini sangat dirasakan oleh rakyat kecil yang menggantungkan nasibnya pada penjualan keliling.
Bisa juga kondisi ini membawa pada krisis bahan makanan. Negara wajib memikirkan hal ini, termasuk menjamin penyediaan kebutuhan dan kelangsungan hidup masyarakat. Mungkin krisis keuangan bagi rakyat kecil sudah mulai terasa dengan adanya corona. Di sini pemerintah wajib memikirkan bagaimana krisis keuangan itu bisa diatasi untuk menghindari wabah kelaparan di tengah masyarakat kecil. Kita berharap dan berdoa semoga wabah ini cepat berlalu dan rakyat Indonesia selamat dari wabah ini sehingga kita semua dapat hidup seperti biasa di kemudian hari. Dan insya Allah kita bisa melewati ini dengan menerapkan pola yang dianjurkan oleh berbagai pihak dalam menangkal penyebaran virus ini.